Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama Suster Haka. Salam cinta, belas kasih hati Yesus dan penuh semangat. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Hari ini Sabtu 16 April 2022 merupakan hari Sabtu suci dalam Tri Hari Suci. Kita akan merenungkan Yesus berada di dalam makam. Dari Injil Yohanes bab 19 ayat 41 sampai dengan 42. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, peristiwa Jumat Agung masih menyeliputi kesunyian hati kita, kesunyian yang mencekam dan rasa sesal yang mendalam meliputi hati kita. Karena ulah kita, Yesus Sang Guru dan Tuhan kita mati di kayu salib. Peristiwa berdarah itu mendorong kita untuk bersimpuh di hadapan Yesus yang saat ini berada sendirian dalam kegelapan makam. Yesus yang selama hidupnya menawarkan kasih, pengampunan, keselamatan, dan kebaikannya tanpa batas, justru mengalami penolakan dan harus menanggung akibat kebrutalan manusia dengan mati di kayu salib. Dan mungkin kita turut andil dalam menyalibkan Yesus sekarang, lewat sikap, tutur kata, dan kesaksian hidup kita yang kurang berkenan di hati Tuhan. Pada hari Sabtu suci ini, kita semua berduka. Kita sebagai gereja tinggal di makam Tuhan, merenungkan penderitaan, wafat, dan turunnya Yesus ke alam maut, dan menantikan kebangkitannya dengan puasa dan doa. Yesus masih berada di alam kubur dan belum bangkit dari kematiannya. Maka hari ini menjadi saat di mana kita mengenangkan kegelapan makam. Yesus masuk ke tempat penantian dan mengalami kematian seperti semua orang. Yesus mengalami kesunyian makam yang mencekam. Yesus yang tidak bersalah, bahkan yang penuh cinta, menanggung semua dosa kita, memilih jalan yang sunyi. Dengan ini sebenarnya Yesus mau merangkul peristiwa misterius tinggal dalam kegelapan makam dan memasukkannya dalam peristiwa keselamatan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, betapa sering kita juga mengalami kesunyian yang mencekam dan tanpa makna. Kita sering hidup di tengah-tengah keramaian orang banyak, tetapi merasa sendiri, sepi, dan hampa. Peristiwa hari ini, saat kita terbuka dengan duduk terpengkur di depan makam Yesus, kita mengalami kehadirannya yang begitu tenang dan meneguhkan. Masalahnya, seringkali kita sibuk dengan berbagai aktivitas-aktivitas, mempersiapkan pesta Paskah atau pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita kurang memberi ruang untuk merenungkan dan memaknai hari Sabtu suci yang sebenarnya mengandung makna yang dalam. Maka kita bisa belajar dari para rasul dalam memaknai Sabtu suci, yakni menghayati keheningan dan kesunyian yang menorehkan sakit dan kepedihan saat itu sebagai sebuah kesempatan menantikan sesuatu yang mengejutkan, yakni kebangkitan Yesus yang nanti malam akan kita rayakan. Maka Sabtu suci menjadi masa pengharapan dan menanti sesuatu meskipun belum pasti. Sabtu sunyi
mengajak kita untuk berani memberi ruang bagi ketidakpastian dalam mengharapkan, khususnya ketika semua dasar untuk berharap sirna sama sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila saat Jumat Agung menjadi momen di mana penolakan memuncak menjadi hasrat buta hingga penumpahan darah, maka Sabtu Suci menjadi saat diamnya Allah menghadapi kebrutalan dan kesombongan manusia. Allah diam untuk menjadi solider dengan semua orang yang berhadapan dengan kematian tak adil. Allah diam juga merupakan tindakan kebapaannya terhadap orang yang menolaknya. Sabtu Suci mengajak kita bahwa dalam situasi paling gelap pun kita masih mempunyai pegangan, yakni Allah yang selalu memihak kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami sampai sehabis-habisnya. Engkau tidak memperhitungkan betapa sakitnya dan lukanya hatimu karena keegoisan dan kesombongan kami serta kejahatan yang telah kami lakukan. Engkau sangat mengasihi dan memahami kami. Karena itu, Engkau rela menanggung resiko dengan wafat di kayu salib. Semoga kami dalam kerapuhan dan kelemahan tetap bertekad untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia dan terus berjuang menghadirkan keselamatan dimanapun kami berada, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berakhir pekan, selamat merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan hidup di hati kita. Tuhan memberkati.